Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Riyandi Muluji dalam pembelajaran matematika hari ini. Kita lanjut dalam pembelajaran 6, keliling dan luas bangun datar, dengan subtema luas bangun datar. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pangkat 2. Luas bangun datar. Luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi bangun datar tersebut. Sebelum mempelajari luas bangun datar, kita akan belajar bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 terlebih dahulu. Pangkat 2. Pangkat 2 atau bilangan kuadrat adalah hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Atau lebih sederhananya, bilangan kuadrat merupakan perkalian berulang. Atau perkalian dua bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Dengan rumus P kuadrat sama dengan P kali P, P dibaca P kuadrat atau P pangkat 2. Contoh, 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Artinya perkalian 3 sebanyak 2 kali. 6 kuadrat sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Artinya perkalian 6 sebanyak 2 kali. 14 kuadrat sama dengan 14 dikali 14 sama dengan 196. Artinya perkalian 14 sebanyak 2 kali. Jadi bilangan 9, 36, dan 196 disebut bilangan kuadrat. Anak-anak, kita harus mengetahui aturan pengerjaan operasi hitung bilangan. Aturan pengerjaan operasi hitung bilangan pangkat 2 sama dengan aturan pada operasi hitung bilangan bulat yang kita pelajari sebelumnya. Operasi dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Kita masuk dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, dalam kurung 7 ditambah 3 dipangkatkan 2 dikali 8 pangkat 2, berapa hasilnya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jumlahkan terlebih dahulu bilangan yang berada dalam kurung, yaitu 7 ditambah 3. 7 ditambah 3 yaitu 10. Maka 10 pangkat 2. Kemudian 10 pangkat 2 dikalikan dengan 8 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 dikali 10 atau 10 dijumlahkan sebanyak 10 kali. Maka 10 pangkat 2 adalah 100. Kemudian 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 dikali 8 atau 8 dijumlahkan sebanyak 8 kali. 8 kali 8 sama dengan 64. Maka 100 dikali 64 sama dengan 6400. Contoh soal yang kedua di situ 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, berapa hasilnya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah lakukan pembagian terlebih dahulu. Operasi pembagian terlebih dahulu, yaitu 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 yaitu 8 dikali 8 sama dengan 64 dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka 6 bagi 4 itu sama dengan 16. Kemudian 15 pangkat 2 itu sama dengan 15 dikali 15 sama dengan 225. Maka 225 ditambah 16 sama dengan 241. Info: hasil pengurangan bilangan pangkat 2 yang memiliki 1 sama dengan jumlah kedua bilangan tersebut. Bisa lihat contoh, 8 pangkat 2 dikurangi 7 pangkat 2 sama dengan
64 dikurangi 49. Bisa juga langsung dijumlahkan 8 ditambah 7 sama dengan 15. Ini hanya berlaku dengan bilangan yang mempunyai selisih 1. 15 pangkat 2 dikurangi 14 pangkat 2 sama dengan 225 dikurangi 196 sama dengan 29. Bisa juga dijumlahkan 15 ditambah 14 sama dengan 29. Kita masuk dalam contoh soal berikut. Tuliskan bilangan kuadrat yang terletak antara 100 dan 150. Artinya bilangan kuadrat berapa yang terletak antara 100 dan 150. Bilangan 100 yaitu 10 kuadrat. Ya kan? 10 dikali 10 sama dengan 100. Kita mulai dari bilangan 11 kuadrat. 11 kuadrat sama dengan 11 dikali 11 sama dengan 121. Kemudian 12 kuadrat sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144. 13 kuadrat sama dengan 13 dikali 13 sama dengan 169. 121 bilangan di antara 100 dan 150. Kemudian 144 juga bilangan di antara 100 dan 150. Sedangkan 169 bukan bilangan di antara 100 dan 150. Jadi, bilangan kuadrat yang terletak di antara 100 dan 150 adalah bilangan 11 dan 12. Kita masuk lagi dalam contoh soal berikut. Aku sebuah bilangan kuadrat antara 40 dan 100. Jika angka puluhan dan satuanku dijumlahkan, hasilnya adalah 13. Bilangan berapakah aku? Aku adalah sebuah bilangan kuadrat antara 40 dan 100. Jika angka puluhan dan satuanku dijumlahkan, hasilnya adalah 13. Bilangan berapakah aku? Jawab. 6 kuadrat sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Angka puluhan dan satuan ketika dijumlahkan yaitu 3 ditambah 6 sama dengan 9. 7 kuadrat sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49. Angka puluhan dan satuan dijumlahkan yaitu 4 ditambah 9 sama dengan 13. Jadi, aku adalah sebuah bilangan 7 kuadrat. Pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan yaitu perkalian antara dua bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Atau bentuk pangkat 2 juga disebut sebagai bentuk kuadrat. Anak-anak nanti kerjakan tugas 4 matematika nomor 1A, E dan H, nomor 2 B dan C, nomor 3 A, B dan F, kemudian dengan nomor 4 dan nomor 5. Untuk itu, terima kasih. Shalom.